Puji Tuhan, selamat sore Bapak Ibu Saudara kekasih dalam Tuhan Yesus. Shalom. Saya percaya kalau hari ini kita datang semua karena anugerah Tuhan yang luar biasa yang dilimpahkan bagi setiap kita yang percaya. Katakan amin. Apapun keadaan kita mau menyembah Tuhan. Nggak ada alasan bagi kita untuk tidak menyembah Tuhan, sebab Allah kita Allah yang dahsyat. Berikan kemuliaan bagi Allah kita. Katakan haleluya. Haleluya. Mari kita bangkit berdiri. Buka hati kita untuk masuk hadirat Tuhan. Dengan ucapan syukur kami datang di hadapan-Mu Tuhan. Dengan segenap hati kami merindukan pelataran-Mu, hadirat-Mu Tuhan. Biar Kau bawa kami lebih dalam lagi masuk menikmati kasih-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Hanya di dalam-Mu kekuatan kami. Hanya di dalam-Mu pengharapan kami. Hanya di dalam-Mu segala-galanya atas hidup kami Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami buka hati kami untuk Kau bekerja, berkarya atas kami. Di dalam nama Yesus, setiap kita yang mengasihi Tuhan bersama katakan amin. Sebelum duduk berikan kemuliaan bagi Allah kita. Haleluya. Kembali silakan duduk dalam hadirat Tuhan. Makasih Tuhan. Kaulah kekuatan kami Tuhan. Kaulah pengharapan kami Tuhan. Mari datang kepada Tuhan dengan segenap hati kita. Apapun keadaan kita, kita percaya bahwa Allah yang kita sembah, Allah yang luar biasa. Haleluya. Ini kekuatan kami di dalam Tuhan. Kekuatan di hidupku, ku dapat dalam Yesus. Dia tak pernah meninggalkanku, setia menolong. Mari berseru kepadanya, berharap kepada Tuhan, berharap dalam Yesus. Dengan sungguh katakan kekuatan. Tuhan bahwa kekuatan kami hanya di dalam-Mu Yesus. Dia tak pernah tinggalkanku, setia menopangku. Berseru berharap pada Yesus, berharap dalam Yesus. Mari katakan dengan sungguh ajaib, ajaib. Ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku, tak akan goyah. Kami datang di hadapan-Mu, membawa korban puji dan syukur kami di atas tahta-Mu yang kudus. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku, tak akan goyah selamanya. Biarkan musik mengalukan pujian ini. Kita datang di hadapan Tuhan. Apapun pergumulan kita, apapun masalah kita percaya bahwa Tuhan hadir saat ini. Tuhan adalah kekuatan kita yang memberikan kemenangan, jalan keluar bagi setiap apapun yang kita hadapi. Berserah, berseru, berharap kepada Tuhan. Biarlah Tuhan menjadi jawaban doa kita sore hari ini. Mari apapun masalah kita, sembah Dia, datang kepada Tuhan dengan hati dan syukur kita. Mari katakan dengan syukur. Haleluya. Kekuatan di hidupku, ku dapat dalam
tak akan goyah selamanya. Mari sembah Dia, agungkan namanya. Engkau kekuatan kami, Engkau pengharapan kami, Yesus. Naikkan syukur kita dari hati ini, sebab Dia layak disembah. Kerajaan-Mu datanglah, kehendak-Mu jadilah di tempat ini seperti di surga Tuhan. Ketika kami datang sujud di hadapan-Mu, kuasa-Mu mengalir atas kami. Setiap kami yang terikat dilepaskan, yang susah dihiburkan, yang sakit disembuhkan, yang membutuhkan jawaban doa Tuhan jawab sesuai waktu Tuhan. Nyatakan kasih-Mu atas kami, Yesus. Engkau pengharapan kami. Mari setiap pribadi datang kepada Tuhan. Sore hari ini Tuhan rindu kita memenuhi tahtanya. Sore hari ini Tuhan rindukan hati kita yang haus akan Dia, ingat akan pertolongannya sampai hari ini. Jadilah kehendak-Mu, Yesus. Mari rasakan kehadiran-Mu, mari nikmati kehadiran-Mu. Kau bertata atas pujian kami, Tuhan. Yesus, Yesus, Kaulah Tuhan, Kau harapanku dan tak pernah mengecewakan. Kau melihat hati kami, Kau menilik setiap hati kami, setiap pribadi yang merindukan-Mu. Terima kasih Tuhan. Bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku, tanpa Tuhan yang bisa. Tak sanggup sendiri Tuhan, ku tak mampu sendiri. Engkaulah kuatku, Engkaulah kuatku yang menopangku, yang menopangku. Ku pandang wajah-Mu dan berserah. Pertolongan kami dari-Mu Tuhan, pertolongan datang dari-Mu, datang pertolongan yang pandanganku jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku, ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku
Benar ya Tuhan Yesus, Engkaulah kehidupan kami, Engkaulah kekuatan kami, Engkaulah pengharapan kami Tuhan. Engkau begitu ajaib dan besar dalam kehidupan kami Tuhan. Kami serahkan setiap seluruh kehidupan kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kami percaya Engkau selalu memegang tangan kami ya Roh Kudus dalam setiap hari Tuhan. Kami membutuhkan Engkau dalam setiap kehidupan kami ya Bapa. Biar Engkau selalu memberikan kami kekuatan, pengharapan dalam kehidupan kami, dan selalu memberikan kami semangat yang baru ya Bapa. Bahkan Engkau memberikan sesuatu yang indah, rencana yang indah dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih ya Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Engkau Allah yang baik, Allah yang hebat Tuhan. Bertatalah di atas pujian kami Tuhan. Kami butuh Engkau untuk hadir tengah-tengah kami ya Bapa. Menjamah kami, memberikan urapan kami, memberikan kami kekuatan yang baru ya Bapa. Engkau memberkati kami semua yang hadir pada saat ini Tuhan. Bahkan Engkau tidak melewati satupun Tuhan. Bahkan Engkau datang kepada setiap pribadi-pribadi kami, memberikan kami kekuatan yang baru ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih ya Bapa. Sebentar kami akan mulai ibadah ini Tuhan. Biarlah Engkau Tuhan yang menuntun ibadah kami ini Tuhan, dari awal, pertengahan hingga akhirnya Tuhan. Biar nama Tuhan dipuji dan dipermuliakan ya Bapa. Engkau memberkati, Engkau mengurapi semua yang melayani tempat ini Tuhan. Baik WL, pemain musik hamba-Mu yang Kau bicara, bahkan semua, bahkan rumah ini Tuhan Kau urapi dengan kuasa-Mu ya Bapa. Kami percaya setiap hari ada mukjizat di tempat ini Tuhan, ketika nama Tuhan Yesus ditinggikan melalui kehidupan kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih jika ada kuasa-kuasa yang bukan daripada-Mu Tuhan, yang coba mengganggu ibadah-Mu tempat ini Tuhan. Kami saati, kami hari kuasa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biarlah kuasa bertahta di tempat ini Tuhan, menjamah kami semua ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih ya Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Sebelum kita lebih dalam, kita akan bacakan pengakuan keselimah sama-sama. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Kait langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sanalah Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Puji Tuhan, kita punya Allah yang dahsyat, amin. Bahwa Dia akan datang kembali untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Bila nama kita dipanggil, ketika sangkakala nama kita ada. Yang percaya serukan haleluya. Berikan kemuliaan bagi Allah kita. Haleluya. Mari kita masuki gerbang Tuhan dengan hati yang penuh ucapan syukur. Haleluya. Mari kita bertepuk tangan bersama-sama. Mari bagi Tuhan. Haleluya. Tuhan selalu gila dan kita amin. Ku masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka saja. Ku masuki gerbangnya, ku masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halaman dengan puji-pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka saja. Dia girakanku, dia girakanku, oh dia girakanku. Ku bersuka saja girakanku, oh dia girakanku, oh dia girakanku. Ku bersuka saja girakanku. Bapak Ibu sendiri katakan ku masuki gerbangnya dengan hati. Kami datang di hadapan-Mu Tuhan, sukacita dan menyanyi dan menari bagi-Mu. Haleluya. Ku bersama katakan ku masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, bersukacita dalam Tuhan. Tuhan girakan
sukacita di dalam Tuhan. Apapun keadaan hari-hari ini tidak semakin baik, tetapi orang yang menantikan Tuhan diberikan kekuatan yang baru. Orang yang berharap kepada Tuhan tidak pernah Tuhan kecewakan. Sekali lagi berikan kemuliaan, katakan haleluya. Mari kita bersyukur kepada Tuhan. Haleluya. Biar kami bersorak demi nama-Mu Tuhan. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Haleluya. Haleluya. Soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. Haleluya. Soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. Haleluya. Sebentar Bapak Ibu Saudara, pujian ini adalah pujian sukacita, di mana kita bersukacita menyukakan hati Tuhan. Amin. Setiap kita mau bersorak bagi Tuhan, mau gerakan apa saja, menari bagi Tuhan. Biarlah sore hari ini menjadi sore kegerakan bagi Allah kita yang dahsyat. Berikan kemuliaan sekali lagi. Mari kita bersorak lebih lagi. Dengan sungguh katakan segala puji syukur. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami bersorak, tengok kiri kananmu, katakan. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Haleluya. Mari bersorak dengan sungguh, soraklah. Soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. Haleluya. Soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. Tiga kali kita ucapkan haleluya, semakin lama semakin keras, yang mengatakan amin. Amin. 1, 2, 3. Haleluya. 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 Berikan suara bagi Dia. Haleluya. Sebelum duduk tengok kiri kanan, katakan Allah kita luar biasa banget. Allah kita luar biasa.
Haleluya, kembali silakan duduk dalam hadirat Tuhan. Sungguh sukacita Allah yang memberikan kita kekuatan. Sampai hari ini kita ada. Bukan karena kuat dan gagah kita, tetapi roh Tuhan yang menyertai kita. Amin. Minggu ini mungkin ada yang mau bersaksi. Boleh lambaikan tangannya. Yang mau menyaksikan kemurahan Tuhan. Iblis dikalahkan oleh darah anak domba dan kesaksian anak-anak Allah untuk kemuliaan Allah. Yang mau bersaksi? Kirain Bapak mau bersaksi. Sekali lagi ada yang mau bersaksi, boleh lambaikan tangannya. Apa sekalian Pak Birawa? Sekali lagi ada yang mau bersaksi menyaksikan kebaikan Tuhan selama 1 minggu yang kita lalui hingga hari ini kita ada. Semoga anak penyertaan Tuhan. Sekali lagi ada yang mau bersaksi? Mungkin di sekitar sini, Nando. Belum ada ya? Oke, kita percaya bahwa Tuhan itu baik. Kita percaya kalau hari ini kita ada semua karena kebaikan Tuhan. Haleluya. Mari kita siapkan hati kita untuk lebih dalam lagi menikmati kemurahan Tuhan. Di tengah badai hidup kami taruh hati kami ke dalam tangan-Mu. Melalui badai yang kencang, kami ada di dalam naungan-Mu dan kami tenang bersama-Mu Tuhan. Haleluya.
Besem Haab Wehaben Weruah HaKodesh Elohe Echad. Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, Tuhan yang Esa. Bapa di sorga, kami memuji dan mengucap syukur kepadamu atas segala kasih, karunia, anugerah, limpah rahmat dan berkat, atas segala pemeliharaan Tuhan yang begitu sempurna di dalam kehidupan kami, perlindungan-Mu yang menaungi kami, penyertaan kasih setiamu yang mengiringi setiap langkah-langkah kami. Perkenanan Tuhan telah memilih kami untuk menjadi anak-anak-Mu. Karena itu kami dapat menghampiri tahta-Mu yang kudus dan menyapa Engkau ya Aba ya Bapa. Untuk ini kami mau menaikkan ucapan syukur kami yang tak terhingga kepadamu. Seraya senantiasa menyerahkan diri kami di hadapan Engkau. Sebab di dalam Engkau kami akan terpelihara dengan sempurna. Karena Engkau adalah pemelihara yang kekal. Saat ini di tengah-tengah persekutuan ibadah kami, di hadapan hadirat Tuhan yang telah turun di tengah-tengah ibadah kami ingin menyerahkan hidup kami, menundukkan pikiran kami kepada otoritas kedaulatan firman-Mu. Karena firman-Mu itulah yang mengandung segenap kebenaran-Mu dan janji-Mu yang akan Kau berikan bagi kami. Karena Roh-Mu yang kudus itu yang akan mengerjakannya di tengah-tengah pewartaan ini. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Silakan dulu. Shalom. Sore ini kita akan bersama-sama membaca firman Tuhan yang terambil dari Injil Lukas pasal 23 ayat 26 sampai ayat 32. Lukas pasal 23 ayat 26 sampai ayat 32. Saya akan bacakan dan kita menyimak bersama-sama. Ketika mereka membawa Yesus, mereka menahan seorang yang bernama Simon dari Kirene, yang baru datang dari luar kota. Lalu diletakkan salib itu di atas bahunya, supaya dipikulnya sambil mengikuti Yesus. Sejumlah besar orang mengikuti dia, dan antaranya banyak perempuan yang menangisi dan meratapi dia. Yesus berpaling kepada mereka dan berkata, "Hai putri-putri Yerusalem, janganlah kamu menangisi aku, melainkan tangisilah dirimu sendiri dan anak-anakmu. Sebab lihat, akan tiba masanya, orang berkata, berbahagialah perempuan mandul dan yang rahimnya tidak pernah melahirkan dan susunya tidak pernah menyusui. Maka orang akan mulai berkata kepada gunung-gunung, runtuhlah menimpa kami, dan kepada bukit-bukit timbunlah kami. Sebab jikalau orang yang berbuat demikian dengan kayu hidup, apakah yang akan terjadi dengan kayu kering? Dan ada juga digiring dua orang lain, yaitu dua penjahat, untuk dihukum mati bersama-sama dengan dia. Kapot leha Adonai Elohenu kapot leha. Segala kemuliaan ya Adonai, Tuhanku, kemuliaan bagimu. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ketika Yesus telah dijatuhi hukuman mati dan keluar dari istana Pilatus, lalu salib dipikulnya, dikenakan pada bahunya, sambil dicambuki, disakiti, dan dia berjalan menuju bukit Golgota. Pada saat dia berjalan, dan dikatakan di situ, dia tidak sanggup lagi memikul salib itu, dan dia terjatuh beberapa kali, dan terakhir dia jatuh yang betul-betul tidak dapat mengangkat salib itu. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya bersyukur dengan kisah ini. Kenapa demikian? Karena Yesus tahu persis batas-batas kemampuan manusia, tahu persis kekuatan manusia.
manusia. Sampai di mana? Karena dia firman yang menjadi manusia sepenuhnya. Karena dia tahu, dia merasakan, dia tidak menggunakan kekuatan ilahinya. Dia adalah ilahi, dia adalah manusia. Karenanya dikatakan di situ dengan jelas sekali. Jadi, tatkala kita dalam hidup ini, perjalanan hidup ini, dan barangkali kita memikul salib kehidupan kita, banyak sekali yang harus kita pikul, menderita. Dan terkadang kala penderitaan yang begitu berat, sehingga kita tidak sanggup lagi untuk menangis, menitikan air mata, bahkan tidak sanggup lagi mengeluh. Tapi Yesus tahu batas kita. Dia tahu kemampuan kita. Dia tahu kekuatan kita. Karena itu tempat kita mengadukan kepadanya. Karena dia tahu persis. Dia bukan Tuhan yang ada di awang-awang, yang tidak mengerti manusia. Tetapi firman yang menjadi manusia. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita percaya Tuhan itu Esa. Amin. Dan tidak ada Tuhan selain Dia. Hanya Tuhan. Di dalam diri Tuhan sudah ada roh. Karena Tuhan hidup. Tidak mungkin tidak punya roh. Karena Tuhan itu mencipta segala sesuatu, menjadikan segala sesuatu. Dalam dirinya ada firman. Roh dan firman, dua sifat hakikat yang harus ada, wajib ada, mustahil tidak ada di dalam diri Tuhan. Roh dan firman tidak diciptakan Tuhan. Sudah ada sejak Tuhan itu ada. Kenapa demikian? Kalau roh dan firman diciptakan oleh Tuhan, berarti Tuhan sempat tidak punya roh, sempat tidak punya firman. Dengan firman apa? Dia menciptakan firman. Kalau dia tidak punya firman. Karena itu Tuhan yang kita sembah sudah ada roh, sudah ada firman. Harus ada, wajib ada, mustahil tidak ada. Itu Tuhan yang kita sembah. Karena itu firman itu menjadi manusia. Mengapa menjadi manusia? Karena manusialah ciptaan yang paling mulia. Tetapi manusia itu jatuh dalam dosa. Seluruh makhluk dan alam semesta ini hanya terlibat kejatuhan manusia. Karena itu manusialah yang menjadi sasaran Tuhan untuk memulihkan keadaan dan kehidupan manusia. Tuhan menciptakan manusia menurut peta Tuhan. Dan berarti menurut wajah Tuhan. Potensi Tuhan, potensi ilahi ada dalam diri manusia. Tapi sejak manusia itu jatuh dalam dosa, hilang semuanya. Nah, potensi ilahi itulah yang turun jadi manusia, datang untuk menebus kita supaya kita kembali lagi dalam potensi ciptaan Tuhan semula. Amin. Hanya lewat Yesus. Amin. Karena dia firman yang menjadi manusia. Karena itu dia mengerti betul kelemahan, batas-batas kemampuan, penderitaan manusia. Dia tahu persis. Karena itu kita datang kepadanya. Dia mengerti kita. Dia bukan yang ada di awang-awang yang tidak mengerti kita. Tidak, dia mengerti kita. Dan rohnya itu sendiri yang keluar dari dirinya diberikan kepada kita untuk menghibur kita, menyadarkan kita, menghidupi kita, menginsafkan kita. Itu roh. Dan di sini firman itu menjadi manusia sepenuhnya, bukan setengah. Dia tidak setengah ilahi, setengah manusia. Dia sepenuhnya ilahi dan sepenuhnya manusia. Bagaimana bisa? Itulah Tuhan. Bagaimana bisa? Itulah Tuhan. Karena dikatakan di situ. Dan ketika dia sepenuhnya menjadi manusia, karena dia ingin menebus manusia. Saudara. Jadi manusia ini yang punya bermasalah. Makhluk lain tidak. Dia hanya terlibat saja. Ya, terlibat daripada akibat dosa manusia. Saya ingin sampaikan saudara. Buaya itu kita tahu binatang yang cukup buas. Ya. Tapi
buaya itu ternyata paling setia dengan pasangannya. Sampai mati itu buaya tidak pernah mengganti pasangan. Tapi kalau buaya itu kena pada manusia, kata buaya itu kepada manusia bermasalah. Jadi selagi buaya tetap dinamakan pada binatang buaya, luar biasa. Dan saudara perhatikan, lihat coba bagaimana buaya itu memelihara anaknya setelah dia menetas, disimpan di mulutnya, tidak dimakan oleh dia. Itulah kebaikan buaya. Coba manusia, apa saja yang sudah di mulutnya pasti ditelan. Itulah manusia. Nah, karenanya manusia inilah yang punya masalah. Firman itu menjadi manusia karena ingin memperbaiki. Manusia peta, manusia yang pertama itulah yang rusak, yang ingin diperbaiki Tuhan, dipulihkan. Dan tidak mungkin manusia memperbaiki manusia. Perbuatan baik manusia tidak ada nilai tambah dalam diri manusia. Sebab perbuatan baik adalah identitas inherent di dalam diri manusia. Manusia yang namanya manusia harus berbuat baik. Kalau tidak berbuat baik berarti bukan manusia. Sama yang lain semua. Itulah kehidupan manusia. Jadi ketika manusia tidak berbuat baik, dia turun setingkat kan? Karena tidak disebut manusia. Lalu dia berbuat dosa, turun lagi. Bagaimana perbuatan baiknya bisa mengangkat dirinya? Amalnya bisa mengangkat dirinya? Tidak bisa. Kecuali manusia ilahi itu turun ke tengah dunia ini, menebus kita, memperbaiki kita, mengampuni kita, mengangkat kita kembali. Itulah firman menjadi manusia. Kita lanjutkan bacaan kita ini. Di sini pada waktu di batas kota pintu gerbang ada seorang yang bernama Simon Kirene. Saya ingin bercerita sedikit tentang Simon Kirene. Simon berarti dia orang Yahudi. Kirene dia berasal dari Afrika Utara. Karena kota Kirene ada di Afrika Utara. Jauh sekali dari Yerusalem. Setiap tahun orang ini datang untuk merayakan Paskah di Yerusalem. Berarti orang ini taat beribadah, taat beragama dalam agama Yahudi. Dan dia sangat menantikan kedatangan Mesias. Karena dia tahu kedatangannya di Yerusalem. Karena itu setiap tahun dia datang terus-menerus. Pada satu Paskah ini dia datang. Dan kalau datang mereka mempersiapkan diri untuk mengikuti ritual-ritual Paskah itu. Ya, pasti dia berdoa sebelumnya, Tuhan, biarlah Paskah kali ini supaya menjadi istimewa bagiku. Paskah yang penuh arti, Paskah yang mempertemukan aku dengan Mesias. Doa sebelum datang ke Yerusalem masih di Kirene, dia sudah mempersiapkan dirinya. Dan apa terjadi? Saat masuk pintu gerbang, tiba-tiba dia berhadapan dengan rombongan Yesus memikul salib. Bacaan kita terakhir, 2 penjahat yang mengiringinya. Dia berpikir ini pasti seorang penjahat. Dan menyentuh salib, dihukum orang hukuman mati penjahat, itu menajiskan seluruhnya, membatalkan tata cara ibadahnya. Betapa sedihnya Simon. Aku di tempat yang salah dengan waktu yang salah, kebetulan yang salah. Dia menyesal sekali. Padahal aku jauh sebelumnya sudah berdoa, ingin dapat Paskah yang istimewa, ingin berjumpa dengan Mesias. Tapi kenapa aku berjumpa dengan penjahat? Itulah batas manusia. Seringkali kita juga seperti itu. Kita berdoa yang baik, berharap yang baik, tapi
kita dihadapkan dengan realita ternyata sangat menyedihkan kita. Kami percaya itu belum akhir. Di balik itu rencana Tuhan tidak pernah gagal. Perhatikan saudara, doa Simon Kirene kelihatannya gagal. Gagal itu hanya bayang-bayang. Apa yang kita tanggung sekarang ini hanya bayang-bayang. Nyatanya, realitanya, Tuhan pasti menolong kita. Itulah siapa. Tatkala dia mengiringi Yesus sambil menyesal. Aku berdoa ketemu Mesias, kenapa ketemu penjahat? Dia tidak tahu itu Mesias. Disitulah kita seringkali tidak melihat Tuhan. Tapi dari bayang-bayang ketakutan kita, itu ada Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kita, yang akan memenuhi doa-doa kita, harapan-harapan kita. Amin. Ini penting sekali. Kita belajar dari sini. Dan ketika dia mengiringi, dia juga heran kenapa banyak sekali perempuan-perempuan yang mengiringi. Dia ikuti terus. Dan Yesus menegur perempuan, jangan tangisi aku, tangisi dirimu dan anak-anakmu. Dan lebih baik orang yang mandul, yang tidak melahirkan anak karena ada masa sengsara yang hebat, kemudian bait suci diruntuhkan. Saudara tahu setiap kerusuhan yang selalu menderita adalah wanita dan anak-anak. Karena itu tangisi. Karena Simon ini orang yang taat membaca Alkitab, ya, kitab-kitab Mesias, Yesaya, Yeremia, dia baca. Dia tahu ini perkataan Mesias. Ketika dia mengiringi dalam keputusasaan, merasa gagal, tiba-tiba dia mendengar, ini perkataan Mesias. Ternyata aku mengiringi dan memikul salib Mesias. Saudara, luar biasa. Simon Kirene ketika mengiringi itu, dan dia mengangkat salib. Kenapa dia? 12 murid tidak ada yang dikaruniakan Tuhan untuk memikul salib Tuhan. Satu-satunya yang bernama Simon Kirene. Bahagia sekali. Di kemudian hari Simon Kirene sangat berbahagia. Lebih dari 12 murid. Setiap Paskah kita baca ini, Simon Kirene tersenyum, lega. Aku kira dulu aku gagal, Paskahku tidak istimewa. Ternyata Paskahku sangat istimewa. Aku berjumpa dengan Mesias. Sesuai dengan doa. Tapi cara Tuhan mengabulkan doa tidak sesuai dengan jalan-jalan keinginan dan cara kita. Selalu lain. Saya belajar bagaimana cara Tuhan mengabulkan doa kita. Saya di penjara 6 tahun, ya, karena memilih Yesus. Saya ditangkap oleh Kop Kamtip. Saya tidak pernah berhubungan dengan polisi dari sejak masuk penjara sampai. Nah saudara, saya ditahan 5 tahun lebih baru disidangkan. Dan pada waktu itu ya, saya dipindah-pindahkan penjara itu. Saya tidak punya kasus di Kalisosok, tapi saya dipindahkan ke Surabaya. Saya di sana 2 tahun 5 hari di Kalisosok. Lama sekali saya tidak boleh dikunjungi, tapi ketika di sana saya diperbolehkan dikunjungi. Istri saya mulai mengunjungi dan hanya diizinkan sebulan sekali. Istri saya mengirim keperluan saya, sikat gigi, odol, sabun, roti kongguan itu 1 black gitu. Makanya setiap kali lihat roti itu saya trauma. Sabun mandi Kamai, saya masih ingat waktu itu. Odol adalah Pepsodent yang besar. Istri saya pikir cukup. Dia tidak tahu
Hidup di sana harus berbagi. Karena orang tidak pernah punya odol dan sebagainya, begitu dapat odol, waduh, rasanya tidak mau kumur-kumur, saudara. Karena luar biasa. Karena saya sudah lama. Tapi karena sudah biasa pakai odol, tidak pakai odol tidak enak. Ya. Saya berdoa, Tuhan, saya minta odol. Sebetulnya saya tidak tega ngomong seperti itu. Karena saya ini terdidik bertobat terus-menerus di gereja Protestan. Kami tidak pernah diajar biasa untuk minta yang kecil-kecil, minta yang besar-besaran, doa sama saudara. Jadi kayaknya minta odol cengeng gitu, saudara. Tapi karena kebutuhan, Tuhan kirimlah saya odol. Sambil mengingat istri saya, siapa tahu istri itu ingat kan suami istri itu ada kontak yang luar biasa. Walaupun dia di kerumunan mana saja, kita tahu mana istri kita, mana bukan. Kita punya kontak. Jadi saya mengkontak-kontakkan diri supaya istri saya ingat saya, kirim, siapa tahu. Dan di penjara Kalisosok itu di sebelah jalannya itu kantor kejaksaan negeri. Ya. Jadi dari situ saya berdoa dan minta, ternyata sampai jam 2 siang waktu besuk. Ya, waktu besuk itu dari jam 8 pagi sampai jam 2 siang. Saya kasih tahu, siapa tahu nanti saudara ditahan. Dari jam 2 sampai jam 4, jam 5 itu saya seringkali dikunjungi, bukan ya, katakanlah sahabat, seorang pengacara bernama almarhum Adenan Buyung Nasution. Dia selalu mampir ke kejaksaan, titip uang buat saya. Kebetulan kepala kejaksaan Bapak Wing Tiorupun, anak Tuhan, yang selalu membawakan mengirimkan kiriman Bang Buyung. Dan karena sering, jadi saya mulai berpikir, Bang Buyung kirim, Bang Buyung kirim. Sampai jam 5 tidak ada kiriman. Dan jam 5 kami sudah mandi semua, masuk semua apel. Dan saya jadi kepala kamar. Saudara, itulah gunanya ditahan lebih lama jadi kepala, saudara ya. Jadi kepala kamar, setiap apel saya yang ditanya, berapa jumlah? 3. Ya, sudah. Terus saya berdoa. Mulai jam 6 saya berdoa, Tuhan, saya tahu Engkau sibuk, jadi terlalu kecil mengurus soal menghibur diri supaya tidak kecewa dengan Tuhan. Jadi mencari rasionalisasi saja. Kira-kira jam 8 ada orang yang baru ditangkap masuk dia bingung, saudara, karena wajah orang dalam penjara itu kayaknya jahat semua. Kalau saudara, jadi dia deketin saya, mungkin kurang jahat. Dia bilang, kok boleh enggak saya tidur dekat sini? Oh boleh. Saya pinjamin tikar, saya pinjamin bantal, karena saya banyak tikar tumpuk. Karena warisan dari orang yang bebas-bebas gitu. Gunanya ditahan lebih lama dapat warisan. Karena orang tidak berani bawa barang-barang yang sudah di penjara, takut bawa sial. Jadi dititip lah. Saya kasih dia. Lalu dia bilang, kok saya titip ini. Dia bawa tas plastiknya. Lalu saya buka. Ternyata isinya odol. Tidak tanggung-tanggung, 10 odol. Bukan 1, 10. Saya sampai kaget. Kenapa 10? Dia juga kaget. Masa iya? W punya toko. Waktu W ditangkap, W gugup. Jadi dia ambil, dia pikir masukin sabun, masukin apa. Saking gugupnya, yang dimasukin odol semua. Jadi diberikan ke saya, titip ke saya. Waduh, saya bersyukur sekali. Saya dapat 10 odol. Ya, cara Tuhan mengabulkan doaku berbeda sekali. Gak sama seperti yang saya pikir.
Ini jalannya, ini jalannya, ini jalannya. Tuhan punya cara-cara yang beda sekali. Dan apa yang terjadi? Besok pagi dia di Bonn, ke kejaksaan. Dan waktu sore, penjaga bilang, berapa? 4, 1 di luar. Oh, hapus saja. Itu salah tangkap. Hanya untuk kirim. Dari situ, cara Tuhan mengabulkan doa kita itu berbeda. Makanya yang terpenting ketika kita berdoa, memohon kepada Tuhan, akhir dari doa kita katakan apa? Amin. Amin dalam bahasa Ibrani, Hemin. Aku percaya. Jadi kalau saudara berdoa, saudara belum percaya, jangan bilang amin, koma. Kalau amin berarti percaya. Karena kata amin berhubungan dengan kata emuna dalam bahasa Ibrani. Emuna itu pengakuan. Mengakui kebesarannya, mengakui kuasanya, mengakui kemuliaannya. Kita mengakui. Dia satu. Dan kata emona berhubungan sekali dengan kata emet dalam bahasa Ibrani. Emet itu artinya kebenaran. Ada 2 kata Ibrani berbicara tentang kebenaran. Syadik itu kebenaran menurut hukum dan aturan. Emet kebenaran menurut pribadi. Bukan pribadi apa? Mengacu kepada sebuah pribadi. Karena itu hanya Yesus yang berkata, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Emet. Pribadi itu. Karena itu dikatakan mintalah dalam namaku. Kehendak kita. Amin. Jadi kita harus percaya bahwa kita dijamin oleh Kristus sebagai satu kebenaran di dalam doa, dalam ibadah, dalam segala hal. Itulah. Jadi sebetulnya kalau kita perhatikan, Tuhan tuh berbuat lebih dulu. Mujizat itu bukan karena kita mohon. Mujizat itu sebelum kita mohon, dia sudah kerjakan. Amin, saudara. Mari kita baca dulu sebagai satu bandingan. Matius pasal 12. Matius pasal yang ke-12. Saya ingin mengajak saudara membaca ini. Ya. Matius pasal 12. Ayat yang ke-10. Coba simak dengan baik. Ya. Tangkap dengan baik. Matius 12 ayat 10. Di situ ada seorang yang mati sebelah tangannya. Hanya itu ya. Saya tidak berbicara soal menyembuhkan di hari Sabat. Di situ ya ada seorang yang mati sebelah tangannya. Sekarang kita baca ayat 13. Kita baca ayat 13. Lalu Yesus berkata kepada orang itu, apa? Ulurkanlah. Dia sudah tahu tangannya mati sebelah. Ulurkanlah. Apa tangan sebelahnya yang diulurkan? Bukan. Karena dikatakan kemudian di sini, dan ia mengulurkannya maka pulihlah. Berarti ketika Tuhan berkata ulurkan tanganmu, kuasanya sudah mengalir di situ. Dia mengulurkan tangannya yang mati itu. Berarti Tuhan memulai lebih dulu kuasanya, mujizatnya berlaku atas hidup kita. Dia lebih dulu berbuat. Ulurkan tanganmu. Padahal tangannya mati sebelum. Tetapi kenapa dia mengulurkan? Dia tahu tangannya mati sebelah. Tapi karena dia percaya perkataan Yesus. Dia ikuti perintah Yesus. Ulurkanlah. Dia ulurkan. Pada waktu ulurkanlah, mujizat Tuhan yang mulai sudah kita melihat bagaimana cara Tuhan bekerja. Tuhan lebih dahulu mengasihi kita. Anda datang berkumpul di sini bukan karena kemauanmu sendiri, tapi karena Tuhan telah memilih kita. Karunia Tuhan yang luar biasa. Simon sukacita sekali.
Luar biasa. Anak-anaknya menurut Injil Markus menjadi sahabat Markus di dalam melayani Tuhan. Setiap Paskah yang sangat malu Petrus dan kawan-kawan, karena dia pernah menyangkal Tuhan. Setiap Paskah dia menunjukkan diri, malu aku katanya. Tapi Simon menegakkan mukanya. Dulu aku kira ini Paskah yang gagal. Ternyata Paskah ini istimewa. Paskah ini betul-betul sesuai dengan keinginan doa, harapan. Tuhan tidak pernah membatalkan harapan ini. Hanya bayang-bayang yang kita lihat kadang-kadang. Karena itu saya ingin katakan, penderitaan, kesusahan itu bukan kenyataan. Bayang-bayang, katakan bayang-bayang. Kenyataan itu adalah mujizat Tuhan, kuasa Tuhan. Di situ benar. Maka ketika kita berdoa di tempat ini, di rumah ini, setiap hari Sabtu, kita berharap apa? Kita katakan amin, tapi beri pengakuan, emunah, dan kita percaya yang akan mengabulkan itu emet, yaitu kebenaran dalam satu pribadi. Bukan kebenaran hukum. Kalau kebenaran hukum itu syarti. Jadi kebenaran itulah yang ingin Tuhan inginkan, supaya kita percaya kepada Dia. Sehingga Dia berkata, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Seorang pun tidak sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Sebab tidak ada yang datang dari Bapa. Tidak ada. Hanya Dia firman yang turun, yang di dalam diri Bapa. Firman dan Roh sehakikat melekat di dalam diri Bapa. Ya, sama mulianya, sama agungnya, sama kekalnya. Apa saja yang ada di dalam diri Tuhan, sama kekalnya. Karena firman yang ada dalam dirinya keluar, sama mulia, sama agung, sama kekalnya menjadi manusia. Saudara, Bapa, Anak, dan Roh. Orang berpikir kita menyembah 3 Tuhan. Tidak. Kita menyembah Tuhan yang Esa. Ya. Tapi Bapa, Anak, Roh Kudus. Ya. Saudara, itu bukan 3. Itu 1. Ya. 1. Esa. Makanya dalam pembukaan doa saya, Beshem ha'ab wehaben beruah hakodes, dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, Elohe Echad, Tuhan yang Esa. Lalu ada Bapa, ada Anak. Bapa dan Anak itu hanya sebuah simbol istilah untuk menunjukkan anak ini berasal dari diri Bapa. Kata Bapa dan Anak jangan dicari mana ibunya. Gak ada urusan biologis di situ, urusan simbol, bukan biologis. Maka tidak perlu cari ibu. Buktinya, saudara punya anak kunci, pernah saudara tanya mana bapak dan ibu kunci? Enggak ada. Kan dia itu hanya anak tanggal. Itu istilah. Saudara tidak perlu cari, oh ini tangga 1 ini ibunya, tangga sebelahnya bapaknya. Nah, saudara, cukup kata anak tanpa yang berhubungan yang lain. Karena itu bukan perkataan biologis, simbol, hubungan. Kita sebagai bangsa Indonesia, negeri kita ini, kita anggap ibu pertiwi. Mana bapak pertiwi? Kita tidak tanya, itu hanya simbol hubungan. Kecuali itu hubungannya biologis, keluarga. Boleh ditanya. Ini letaknya. Karena itu kita mengimani sekali. Sehingga Simon Kirina luar biasa kisah ini. Dahsyat sekali. Dia kira sesuatu yang merugikan dia, ternyata mengagungkan dia, memuliakan dia. Karunia Tuhan lebih dahulu.
Tuhan sudah pilih. Nanti sebelum sampai pintu gerbang, aku akan berjumpa dengan Simon Kirene. Itu bukan kebetulan. Sebagai orang beriman tidak ada kebetulan. Semua ada dalam rencana. Amin. Kita percaya itu. Karena rencana Tuhan itulah mengerjakan kehidupan kita. Jadi berdoalah, sesuatu mintalah kepada Tuhan. Amin. Minta. Saudara ingin dengar suara Tuhan? Amin. Amin. Saudara ingin dengar suara Tuhan? Suara kita dulu kita dengar. Iya, suara kita dulu. Kita agungkan dia dulu, kita muliakan dia dulu. Suara kita naik ke sorga, suara sorga turun. Nanti pulang, saudara baca Mazmur 29. Pulang dari sini, saudara renungkan. Kepada Tuhan, kepada Tuhan, kepada Tuhan. Pujilah, muliakanlah kuasanya kepada Tuhan. Adresnya jelas, kepada Tuhan. Dari ayat 1-2. Dari ayat 3 sampai 9, suara Tuhan, suara Tuhan, suara Tuhan. Tuhan bersuara mengatasi segalanya. Jadi ada suara dari surga tuh untuk menjawab suara kita. Ketika kita memuji Tuhan, menyembah Tuhan, syahad menyembah Tuhan. Ya, pujilah Dia. Kita memuji Dia. Pusat kita hanya kepada Dia. Nanti Dia menghampiri kita. Saya percaya. Tapi sebetulnya Dia terlebih dahulu sudah menghampiri kita. Makanya saya tidak setuju ada satu lagu pengarang rohani, kalau tidak salah edisi Liponga. Aku dekat, engkau dekat. Aku jauh, engkau jauh. Oh, Tuhan kita bukan begitu. Ya, aku dekat, Dia lebih dekat. Aku jauh, Dia tetap mendekat. Sejauh apa Tuhan tetap mencari. Karena di dalam kekristenan ada peristiwa anak yang hilang selalu kembali. Karena di kita tidak ada istilah murtad. Anak yang hilang pasti kembali. Semua peluang anugerah kasih karunia Tuhan selalu terbuka dan tidak bisa diukur oleh manusia. Tidak bisa dibatasi oleh manusia. Karena kemurahan Tuhan. Yang terpenting kita percaya doa kita didengar oleh Tuhan. Cara-cara Tuhan. Akhirnya saya dipindahkan ke Jakarta lagi. Saya tidak ditahan di penjara tapi di RTM Budi Utomo. Sekarang sudah tidak ada lagi. Tapi saya tidak dapat uang pengusiran. Padahal saya cukup lama di sana. Nah saudara, kenapa dipindah-pindah? Karena banyak baptis orang. Jadi dianggap ini, coba pindah lebih tempat lebih susah. Coba pindah tempat lebih susah. Ya. Tidak ada. Sehingga saya pernah diisolasi, tidak boleh orang ngomong dengan saya. Hati-hati, bahaya. Dari situlah kehidupan kita. Jadi orang percaya, iman kita menakutkan orang lain. Kenapa? Karena dia tahu ada kuasa. Tapi sayangnya orang Kristen tidak percaya ada kuasa. Sebagai penutup, contoh terakhir. Kira-kira di Amerika pada waktu abad 19 menjelang abad 20, kota Amerika mulai menjadi modern, lalu banyak bar-bar yang dibuka untuk tempat hiburan. Ada bar yang dibuka di depan gereja. Sangat menyusahkan hati pendeta dan jemaatnya. Ya. Lalu mereka berdoa, Tuhan tolong, ya, hilangkan bar ini. Sudah. Pada satu malam ternyata bar itu terbakar. Dan yang punya bar tahu ini akibat doa orang Kristen. Dia menuntut ke kepolisian. Ini gara-gara doa orang Kristen. Orang Kristen dipanggil lalu menjawab, Pak, nggak mungkin lah doa bisa membakar itu.
Heran, yang punya bar percaya itu doa orang Kristen. Orang Kristen yang berdoa tidak percaya. Ajak kali kita juga seperti itu. Jangan tertawa ya. Kita sedang menertawakan diri kita. Kita berdoa untuk kita minta sesuatu, tapi kita sendiri tidak percaya doa kita. Harus percaya. Tolong ingat, ya. Emin, emunah, emen. Emin, emunah, emen. Sampai di situ dulu belajar bahasa Ibrani. Kita berdoa. Bapa di sorga, kami memuji dan mengucap syukur kepadamu atas semua sabdamu yang menguatkan kami, memulihkan kami, meneguhkan kami. Dan kami percaya Tuhan, Engkau pasti memberkati kami. Berkati juga keluarga di sini, Bapak dan Ibu Birawa. Berkati keluarganya, berkati hidupnya, berkati karirnya, pekerjaannya. Berkati anak-anak-Mu yang hadir semua di sini Tuhan. Tidak seorang pun Kau lewatkan. Mereka kembali membawa berkat Tuhan, janji Tuhan, kekuatan Tuhan yang menyertai kami. Terima kasih Bapak. Kami serahkan semua ini dalam tangan-Mu dan kami percaya. Dalam nama Yesus. Katakan amin. Puji Tuhan, terima kasih untuk Bapak Yusuf Romi untuk pelayanannya di tempat ini. Tuhan Yesus memberkati. Kita percaya bahwa kita ada di tempat ini bukan kebetulan, tapi kita ada di tempat ini adalah rencana Tuhan yang indah bagi setiap pribadi. Yang percaya katakan amin. Mari dengan segenap hati kita siapkan hati kita untuk mengakhiri ibadah ini dengan doa syafaat. Saya undang untuk Bapak Welang untuk berdoa syafaat. Umat yang dikasihi Tuhan, mari kita angkat hati dan doa kita kepada Tuhan dengan doa syafaat. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa dalam kerajaan sorga, Allah yang kami puji dan kami sembah hanya di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Kami boleh bersyukur untuk hari ini bahwa kami ada di tempat ini. Karena ada tuntunan Tuhan yang datang membawa kami di tempat ini. Kami telah mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Begitu indah bagi kami. Kami boleh tarik hikmah. Dan kami boleh berbuat apa yang menjadi firman-Mu di dalam hidup kami. Kami tahu dan kami yakin serta kami percaya hidup kami dalam tuntunan Tuhan. Kami terus melangkah dengan pasti di dalam dunia ini. Terima kasih Tuhan. Saat ini kami mau berdoa buat bangsa dan negara kami. Bangsa Indonesia, negara Indonesia yang kami cintai. Tuhan memberikan kedamaian, kesejahteraan di tiap-tiap kehidupan rakyat dan bangsa kami. Kepada pemimpin-pemimpin kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Biar apa yang menjadi keputusan dan kebijaksanaan dalam setiap yang mereka ambil adalah merupakan keputusan-keputusan yang telah Tuhan taruh di dalam setiap kebijaksanaan dan keputusan itu. Kami percaya bahwa Tuhan saja yang berkehendak atas apa yang menjadi keputusan-keputusan para pemimpin kami. Biar negara dan bangsa kami terus terpelihara di dalam damai dan kesejahteraan. Kami berdoa buat pemimpin kami, Bapak Presiden, Wakil Presiden, para menteri dalam kabinet. Juga kami berdoa buat aparatur negara, baik militer maupun sipil. Terima kasih Tuhan. Tuhan mengawali semua apa pekerjaan mereka lakukan. Semuanya demi kemakmuran kesejahteraan bangsa dan negara kami.
Tuhan boleh campur tangan di dalamnya. Terima kasih ya Tuhan yang baik. Kami mau berdoa juga buat gereja-gereja, yayasan Kristen dan yayasan penginjilan di seluruh Indonesia, agar Tuhan berikan kekuatan dan kemampuan supaya bisa menjangkau jiwa-jiwa baru buat dituai. Doa kami juga buat kami yang hadir di tempat ini, baik aparat pemerintah, abdi negara, apapun pekerjaan dan profesi kami yang hadir di tempat ini. Tuhan melawat tiap-tiap kami, agar kami juga terus dijaga, diberikan hikmat dalam kami melakukan pekerjaan, tugas, dan tanggung jawab kami. Terima kasih ya Tuhan. Kami naikkan doa juga buat Birawa Family, kepada Bapak Sony dan keluarga, Bapak Weni dan keluarga, Bapak Didit dan keluarga, Bapak Andika Perkasa dan keluarga, secara khusus untuk tugas dan kepercayaan yang diberikan negara kepada beliau, agar dapat dilaksanakan dengan baik sebagai Panglima Tentara Nasional Indonesia. Tuhan yang mengadakan mujizat bagi kemuliaan. Kami juga naikkan doa ini, jika sekiranya Tuhan berkehendak. Bapak Panglima, Bapak Andika Perkasa, Tuhan buat lebih. Tuhan tempatkan menjadi RI 1 agar memimpin negara. Jika Tuhan berkehendak, doa-doa kami naikkan kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami juga mau berdoa bagi Pak Hara dan keluarga, Pak Dana dan keluarga, Pak Mada dan keluarga, juga Pak Birawa dan keluarga. Tuhan berkati pekerjaan tanggung jawab mereka masing-masing. Tuhan mengawali setiap langkah pekerjaan mereka, Tuhan. Khusus kepada Pak Birawa yang dipercayakan Tuhan sebagai Kadif Propam di Polda Metro Jaya. Tugas begitu berat ya Tuhan. Tuhan lindungi, Tuhan sertai dalam tugas tanggung jawab yang diberikan negara. Terima kasih Tuhan. Kami secara khusus juga berdoa buat Ananda Alvaro yang ada di Australia dalam studi, dalam belajarnya. Tuhan melindungi, Tuhan menyertai Alvaro agar di setiap kehidupannya Tuhan memberikan hikmat, Tuhan memberikan kesehatan, Tuhan memberikan kepandaian, kepintaran agar studi dan belajarnya boleh berjalan dengan lancar. Karena Tuhan bersama-sama menyertai dan memberkati Ananda Alvaro. Terima kasih ya Tuhan. Kami berdoa juga buat Ananda Michael dan Erga dan Edgar yang ada di tempat ini dalam studi, dalam belajarnya. Tuhan boleh memberkati agar masa depan cita-cita mereka boleh seturut kehendak Tuhan. Tentu yang terbaik kami percaya. Terima kasih ya Tuhan. Kami mau berdoa juga buat keluarga besar Ibu Erdi, Ayahanda, Ibunda di Flores. Tuhan boleh memberkati kedua orang tuanya, berikan kesehatan. Tuhan berikan mereka sukacita, damai dan sejahtera. Juga saudara persaudara dimanapun mereka berada, baik pribadi lepas pribadi maupun tiap-tiap keluarga. Tuhan melawat mereka masing-masing. Terima kasih ya Tuhan. Inilah doa dan syukur kami. Kami alaskan hanya di dalam nama Tuhan Yesus, yang Allah Tuhan dan Juru Selamat kami, yang sudah mengajarkan kami berdoa. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Haleluya. Tiba saatnya kita menerima berkat dari Tuhan melalui hambanya Bapak Yusuf Roni.
Mari kita angkat pujian kami memuji kebesaran-Mu. Mari kita bangkit berdiri. Tengadahkanlah kedua belah tanganmu dan arahkanlah pikiran dan hatimu, dan terimalah berkat Tuhan. Segala berkat ini akan datang kepadamu dan menjadi bagianmu jika engkau mendengarkan suara Adonai Tuhan. Diberkatilah engkau di kota, diberkatilah engkau di ladang, diberkatilah buah kandunganmu, hasil bumi, hasil ternakmu, segala usaha dan pekerjaanmu. Diberkatilah bakul dan tempat adonanmu, diberkatilah keluargamu, diberkati suami istrimu, diberkati anak menantu dan cucumu, diberkatilah orang tua dan saudara-saudaramu, diberkatilah engkau pada waktu engkau masuk, dan diberkatilah engkau pada waktu engkau keluar. Kau tidak akan menjadi ekor tetapi kepala. Kau tidak akan meminta-minta tetapi memberi. Kau tidak akan mengemis tetapi kaya. Engkau akan jadi berkat di tengah dunia ini. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Yang percaya katakan bersama, amin. Kami memuji kebesaran-Mu. Renungkan kebaikan Tuhan. Amin. Silakan duduk kembali. Mari kita dengarkan teman-teman dari Bapak Birawa.